Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat. Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Muldoko kandas. Sudah gagal rebut Demokrat, gagal pula Nyapres. Kemenkumham, gugatan Muldoko di PUTN kadaluarsa. Pemerintah, kita tidak bicara sah dan tidak sah sekarang karena bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. Jadi tidak ada masalah hukum sekarang. Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY. Ya, AHY, Putra Susilo Bambang Yudhoyono. Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat. Harapan kami tentunya kita tarik garis lurus dari keputusan ya Mahkamah Agung yang menolak permohonan judicial review ya dari kubu Muldoko yang diwakili oleh Yusril, itu bisa mengilhami dan juga menjadi referensi bagi PT UN yang berada di bawah Mahkamah Agung. Eloknya malah sebetulnya kan anggota kabinet pun saya selalu mengatakan harusnya tidak boleh menjadi pengurus partai, apalagi seorang kepala KSP yang menunjukkan wajah kepala pemerintahan atau kepala negara. Alangkah baiknya diposisikan secara tegas oleh Jokowi, entah dengan cara meminta mundur atau kemudian dengan mengganti Muldoko. Kita menginginkan calon yang berkualitas, yang ditempa dan menempuh cara-cara yang terbuka dan demokratis. Bukan dengan kegiatan percukongan, bukan dengan membeli partai politik, bukan dengan vote buying. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Harapan Muldoko Nyapres kandas sudah. Kelora.com. Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies Jerry masih memberi tanggapan terkait Mahkamah Agung menolak uji materi terhadap ADART Partai Demokrat. Saya sudah menduga gugatan Partai Demokrat kubu Kepala Staf Kepresidenan Muldoko lemah sekalipun ditangani lawyer berpengalaman seperti Yusril Mahendra, ujar Jerry kepada JNP.com, Kamis 11 November. Dirinya meyakini bahwa Partai Demokrat kubu Muldoko masih sangat berambisi untuk mendapatkan Partai Demokrat. Kendati demikian, menurutnya, hal tersebut telah pupus dengan putusan Mahkamah Agung ini. Memang, ambisi Muldoko Nyapres dan mengendalikan Partai Demokrat buyar atau pupus. Oleh karena itu, Presiden Jokowi perlu memecat dia, katanya. Bukan tanpa alasan, menurut Jerry, Muldoko telah mencoreng nama baik Presiden sebagai orang yang telah diamanahkan dan dipercaya oleh kepala negara untuk jabatan strategis di pemerintahan. Jokowi sebetulnya harus memecat orang seperti ini yang merusak pemerintahan Jokowi. Jangan mempercayakan orang seperti ini, ujarnya. Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengungkapkan rencana sidang lanjutan perkara dengan nomor 150G 2021 PTUN Jakarta dan 154G 2021 PTUN Jakarta. Keputusan penolakan dari Mahkamah Agung terhadap judicial review-nya, Yusril itu jadi referensi dan juga rujukan bagi kasus hukum bagi proses di PTUN ini, beber Herzaki di PTUN Jakarta, Kamis 11 November. Politikus Partai Demokrat itu berharap pihaknya bisa menang dalam persidangan ini. Tentu kemenangan, perjuangan, kebenaran dan juga kemenangan akal sehat, hati nurani serta keadilan kemarin semoga bisa juga tercermin nanti di sini, ujar Herzaki. Di persidangan PTUN, saksi Kemenkumham pastikan gugatan Muldoko CS kadaluarsa.
Kementerian Hukum dan HAM memastikan gugatan kubu Kongres Luar Biasa Deli Serdang pimpinan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta sudah kadaluarsa. Gugatan perkara register 154G 2021 PT UN Jakarta tentang gugatan yang dilayangkan pihak KLB Deli Serdang terhadap keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor M HH09 AH1101 tahun 2020 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat tertanggal 18 Mei 2020. Kuasa hukum Partai Demokrat Menhop mengatakan, kepastian bahwa gugatan itu terkategori kadaluarsa disampaikan saksi dari Kemenkumham yakni Dian Puji Simatupang. Tadi ada di perkara 154 ini, tadi ada dua saksi yang dihadirkan oleh Kemenkumham, yaitu saksi ahli, yaitu Dian Puji Simatupang yang mana tadi dia menjelaskan bahwa gugatan ini sudah masuk unsur kadaluarsa. Kata Menhop usai persidangan di PT UN Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis 11 November. Dijelaskan Menhop, dalam aturan perundang-undangan menyatakan bahwa seharusnya keberatan atas hasil pengesahan Kemenkumham harus dilakukan maksimal 10 hari dari waktu yang diberikan. Fakta tadi diungkap di persidangan bahwa terhadap objek gugatan itu penggugat tidak pernah memberikan surat keberatan ke Menkumham atau upaya banding kepada Presiden, terangnya. Selain fakta bahwa gugatan yang diajukan kubu Muldoko CS sudah kadaluarsa, saksi fakta yang dihadirkan DPP Partai Demokrat, Skelisa Nurrahdiana juga membantah adanya klaim AD/ART Demokrat baru diketahui pada 31 Maret 2020. Terbukti bahwa dalam gugatannya dia seolah-olah baru tahu pengesahan AD/ART. Tanggal 31 Maret itu sudah terbantahkan karena tahun 2020 sudah menikmati tentang SK itu, tuturnya. Jadi kelihatan gugatan ini dalam proksi akal-akalan yang dikomandai oleh KSP Muldoko, tandasnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.